Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian kedua, karya Baek Sehi. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-10 dari buku ini, yaitu Minggu 22. Kemunafikan dan juga kejujuran sepenuhnya layaknya diriku. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Aku bisa dibilang baik, banyak kejadian yang patut saya coba untuk pertimbangkan. Psikiater, kejadian apa? Aku mungkin lebih tepat dibilang pertanyaan daripada kejadian. Dan ini tentang seorang kakak penulis yang saya sukai. Selama ini kami akrab secara daring saja, dan akhirnya kami bertemu langsung untuk pertama kalinya. Rasanya menyenangkan. Apa dokter tahu bahwa saya ini supel saat bertemu dengan orang asing? Saya tertawa, bersikap ramah, dan bereaksi dengan sangat baik. Tetapi itu mungkin karena aku ingin melakukan yang terbaik. Saat itu pun, saya bersikap santai. Kakak penulis itu orangnya ramah dan sopan. Akan tetapi, keramahannya dan perlakuannya yang lemah lembut kepada saya tidak berlebihan. Sikapnya itu benar-benar tidak membuat saya merasa tidak nyaman. Hari itu, dalam perjalanan pulang ada banyak yang saya pikirkan, dan saya berpikir apakah kebaikan saya terkesan dibuat-buat. Tentu ada kalanya saya senang memperlakukan orang dengan baik, tapi saya juga sering merasa sangat lelah begitu sampai di rumah. Jadi sebenarnya aku tidak ingin bersikap baik. Saya tidak sampai ingin bersikap lancang, tetapi saya juga tidak mau berusaha terlalu keras untuk menjaga suasana agar tetap menyenangkan dan menciptakan kondisi yang bagus. Akan tetapi, saya harus begitu agar orang-orang di sekitar saya merasa nyaman. Jadi, saya rasa karena itulah pertemuan kami bisa berjalan lancar. Jika bertemu orang-orang yang tidak begitu bisa bicara di depan orang asing, sayalah yang menggiring pembicaraan. Sebenarnya, saya tidak ingin seperti itu. Begitu pulang, saya akan merasa lelah dan letih. Makanya, saya jadi berpikir, apakah sejak lama saya selalu berusaha berbuat baik hingga kebaikan saya terlalu mendarah daging. Sekarang saya pikir saya bukannya ingin bersikap tidak sopan, saya hanya tidak ingin terpaksa tertawa dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Psikiater, jadi perasaan itu Anda rasakan saat perjalanan pulang kan? Lalu, apakah biasanya Anda juga merasakan itu saat sedang bersikap ramah kepada orang lain? Aku Ya, saat bersikap ramah pun saya merasakannya, perasaan semacam, wah aku agak lelah. Psikiater, apa rasa lelah yang Anda rasakan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh lawan bicara Anda? Aku, ya, sebab lawan bicara saya tidak berusaha keras menyesuaikan dirinya dengan saya. Makanya saya pun bertanya-tanya, dia tetap sopan, tapi dia tidak menyesuaikan sikapnya atau memperhatikan reaksi lawan bicara sepertiku. Sejak awal dia menunjukkan dirinya yang apa adanya dengan bebas. Tentu saja ini hanya perkiraanku saja. Lalu, kenapa aku berusaha begitu keras? Psikiater, apa kakak penulis itu tidak terlihat bersikap lancang pada Anda? Aku, tidak sama sekali. Akan tetapi, saya merasa dia egois. Saya berpikir, jangan-jangan orang-orang di sekelilingnya jadi sedikit menyesuaikan diri karena dia tipe orang yang bertindak bebas dan sesuka hati. Karena itu saya jadi merasa sedikit kesal dan tidak nyaman, sebab saya menjadi pihak yang menyesuaikan. Saya berharap orang lain juga akan menyesuaikan diri mereka dengan saya. Makanya orang-orang yang membuat saya merasa paling nyaman, seperti kekasih saya, keluarga, dan teman dekat, pasti sering menyesuaikan diri mereka dengan saya. Jadi, apa artinya saya hanya bersikap berbeda di depan orang asing saja? Psikiater,
Apa yang Anda lakukan hingga orang-orang yang dekat dengan Anda menyesuaikan diri dengan Anda? Saya bersikap jujur pada orang-orang itu dengan keluarga. Ya, karena kami keluarga, sudah pasti saya akan bersikap jujur. Maksudnya, saat mengakrabkan diri dengan seseorang, saat seperti itu tentu saja saya akan menyesuaikan diri. Psikiater, pada awalnya semua orang akan menyesuaikan diri. Semua orang begitu. Psikiater, Sehi menyesuaikan diri saat pertama kali bertemu, tapi tidak begitu dengan orang-orang yang sudah akrab dengan Anda. Apakah harus ada proses tertentu agar Anda bisa seperti itu? Dalam proses mengakrabkan diri, tidak mungkin suatu pagi tiba-tiba saja Anda sudah berkata, "Mulai hari ini, aku tidak akan menyesuaikan diri lagi denganmu," bukan? Sepertinya perlahan saya mulai terbiasa berargumen. Sebenarnya saya tidak begitu mengerti. Psikiater, apakah ada orang yang menjauh saat Anda mulai berargumen? Sebenarnya selain teman yang mengatai saya bodoh, tidak ada orang yang lebih dekat yang tahu sosok saya yang sebenarnya. Lalu akhir ini saya tidak punya teman baru. Teman-teman saya sekarang adalah teman lama. Jadi kami sudah saling mengenal dan secara otomatis saya tidak terlalu menyesuaikan diri. Selain mereka, sama sekali tidak ada orang yang setiap tahap menjadi jauh lebih akrab dengan saya sembari melewati proses ini. Saya hanya menyesuaikan diri dengan kekasih saya saat awal berpacaran saja, saat masa pengenalan. Psikiater, siapapun awalnya pasti akan mengalami masa pengenalan. Jadi, saya harap Sehi bisa menganggap apa yang Anda lakukan sebagai sebuah perjuangan. Kenapa saya harus berjuang? Psikiater, karena semua orang berjuang. Semua orang. Psikiater, ya, tingkat perjuangan seseorang tentu berbeda-beda. Yang jelas, kali ini perjuangan Anda mungkin karena hubungan yang tidak setara. Walau Anda berpikir hubungan kami tidak setara, tapi kenapa hanya aku saja yang berjuang berlebihan? Sesungguhnya, saat menjalani kehidupan sosial, pasti akan ada perbedaan tingkatan. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan, sedikit banyak kita pasti akan mempertimbangkan menyembunyikan sosok kita yang sesungguhnya. Jadi saya harap Anda tidak menyamaratakan perjuangan setiap orang dan menggunakan itu sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Apa saya terlihat seperti korban dan orang yang lemah? Saya cenderung seperti itu kan? Kenapa bisa begitu? Apa karena minder? Psikiater, daripada mempertanyakan penyebabnya, sebaliknya Anda bisa menganggap kemampuan sosial dan keramahan sebagai kelebihan. Ada juga orang yang iri dengan sosok saya itu. Kekasih saya pun bilang dia iri dengan kemampuan empati saya yang tinggi sehingga saya bisa tertawa atau menangis bersama orang-orang. Dia bilang, meski dia berusaha keras untuk memahami orang lain, dia punya batasan. Akan tetapi, saya malah membenci sifat itu karena rasanya di dalam diri saya ada banyak orang lain. Psikiater, benar, mungkin saja Anda benci karena rasanya ada banyak orang lain di dalam diri Anda. Meski terlihat sedikit dingin, kakak penulis yang sopan itu pun mungkin saja akan berpikir, padahal baru pertama kali bertemu, tapi orang itu sangat baik padaku. Dalam perjalanan pulang, hubungan yang sama tidak berlangsung selamanya. Sama seperti saat Anda mengakrabkan diri dengan kekasih maupun teman-teman lama Anda. Ada orang-orang yang pertama kali mengakrabkan diri dengan bersikap ramah. Tapi saat pertemuan kedua, mereka mungkin akan sedikit berargumen dan mulai bersikap jujur apa adanya. Lalu saat pertemuan ketiga, mereka akan menjalin hubungan lebih dalam dengan bersikap lebih jujur dari sebelumnya. Saya pikir penting jika saat ini pun ada orang yang seperti itu.
Dalam sebuah hubungan dengan orang lain, kita cenderung menyembunyikan sosok yang sebenarnya saat kecemasan meningkat dan cenderung curiga pada lawan bicara kita atau merasa kehilangan harga diri karena sepertinya kita hanya memperlihatkan sosok yang mereka inginkan. Kecenderungan itulah yang harus kita kendalikan. Jadi saya harap Anda tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana seharusnya hubungan terbentuk. Bagaimanapun awalnya di sekeliling kita tidak ada siapapun. Kalaupun ada, orang itu belum tentu datang ke kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Dan tanpa orang itu pun kita bisa tetap sama seperti dulu. Jadi maksudnya saya hanya perlu berpikir dengan sederhana. Baiklah, saya akan berusaha melakukannya. Lalu, terakhir, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saat masih SMA, saya minder. Jadi saya sering merendahkan diri dan mendengar seperti ini dari teman-teman saya. Katanya, lagi-lagi kau merendahkan diri. Akan tetapi, sekarang saya tidak pernah mendengar kata-kata semacam itu lagi. Itu berarti sekarang sudah lebih baik kan? Sepertinya dulu saya tidak peduli meski orang merendahkan saya, karena saya sendiri terbiasa merendahkan diri. Saya sudah tidak sensitif saat direndahkan. Makanya saya merasa teman saya itu jadi sering mengabaikan saya. Teman yang saya maksud, teman yang pernah saya ceritakan kepada Anda dulu. Teman yang menghampiri saya saat sedang makan nasi dan coklat di ruang baca saat kelas 3 SMA dan berkata, "Makananmu seperti itu, wajar saja berat badanmu naik." Hal-hal yang begitu kecil pun membekas sebagai luka yang besar. Dan selain itu pun ada berbagai macam ingatan. Akan tetapi, saya tidak bisa berkata bahwa kata-katanya membuat saya tersinggung. Teman-teman saya sudah biasa menyebut saya kurang percaya diri. Saya pun jadi semakin tidak bisa bicara karena khawatir akan terlihat semakin tidak percaya diri. Setelah lama menyimpan perasaan itu, saya menyimpulkan, wah, ternyata dia sengaja mengabaikanku. Kalau begitu, aku tidak akan menghubunginya, lalu memutus hubungan dengan secara ekstrim. Padahal dia teman yang sangat dekat dengan saya, makanya saya malu. Kemudian, kalau tidak salah 3 minggu lalu, saya mendapat DM darinya melalui Instagram. Dia berkata, seakan merindukan saya, tetapi tidak berani menghubungi saya hingga sekarang. Saat membaca pesannya, banyak hal terpikirkan oleh saya. Jadi setelah lama berpikir, saya mengirimkan balasan dengan jujur tentang apa yang saya pikirkan. Saya membalas, "Kukira kau mengabaikanku. Jika saya bertemu dengannya lagi, saya takut kami akan kembali seperti saat berumur 17 tahun dan dia akan mempermalukan saya lagi. Sementara saya lagi-lagi tidak bisa berkata apa-apa untuk menimpali dan hanya bisa mengira-ngira apa alasannya memperlakukan saya seperti itu." Tak lama kemudian balasan darinya datang. Dia bilang saat itu dia benar-benar tidak tahu dan dia berterima kasih karena sudah jujur. Dia minta maaf dan bilang ingin bertemu dan bicara secara langsung. Sebenarnya hari ini saya hendak pergi ke toko yang dikelola oleh teman saya itu. Saya merasa sedikit takut. Psikiater, luar biasa. Aku, apanya? Psikiater, saya bilang luar biasa. Anda sudah menceritakan segalanya dengan jujur. Aku, apa itu luar biasa? Psikiater, tentu Anda sudah mengungkapkan semua yang sebelumnya tidak dapat Anda ungkapkan karena malu. Hal seperti ini perlu Anda lakukan saat bercerita. Kita tidak bisa memperkirakan reaksi seseorang. Seseorang bisa saja memberikan reaksi positif seperti teman Anda yang satu itu, dan teman yang lain bisa saja memberikan reaksi, "Wah, apa sih, melelahkan." Pada dasarnya, semakin kita bersikeras memperkirakan reaksi lawan bicara, kita akan semakin menuju ke arah negatif. Secara ekstrim, bisa saja teman Anda membalas secara negatif, padahal yang kumaksud begini. Tapi kalau kau tetap tidak paham setelah membacanya, lebih baik tidak usah menghubungiku lagi. Cukup sampai di sini saja, aku terluka. Jika saat masih kecil Anda tidak bisa mengatasi luka Anda, sekarang Anda sudah bisa mengatasinya, sebab Anda sudah bisa mengungkapkan apa yang Anda pikirkan. Aku,
Benar juga, sebenarnya merasa lega setelah menjawab pesannya dengan ucapan terima kasih karena dia telah meminta maaf. Hari itu saya banyak menangis. Air mata saya berlinang karena luka yang telah lama terpendam meledak. Begitu saya sadar bahwa itu bukan masalah besar, saya jadi tidak membenci teman saya itu. Tetapi hari ini saya merasa canggung menemuinya dan cemas karena tidak tahu bagaimana saya harus menghadapinya. Akhir-akhir ini saya khawatir karena saya terlarut dalam keramahan yang sudah terlatih. Jadi saya bingung apakah saya harus bersikap elok atau bersikap apa adanya saja. Psikiater, bersikap apa adanya saja saat Anda bisa bercerita seperti sekarang. Anda pasti bisa mengembalikan kenangan dan perasaan yang dulu pernah akrab dengan Anda. Dan kenangan-kenangan buruk pun akan dapat tergantikan dengan kenangan baru. Aku, baik dok, kalau begitu saya akan pergi menemuinya. Keramahan yang terlatih. Kenapa aku terlalu memikirkan tentang bagaimana bersikap ramah kepada orang-orang yang keberadaannya tidak begitu penting bagiku? Karena mereka adalah orang-orang yang setiap saat bisa membenciku. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa menghakimi dan membenciku hanya karena satu hal kecil dan sepele. Sebaliknya, aku bersikap seenaknya pada orang-orang yang menyayangiku, karena kecil kemungkinan mereka akan membenciku karena mereka sudah menyayangiku. Yang kurasakan kali ini adalah bahwa kebaikanku adalah hal yang sudah kupelajari dalam waktu yang sangat lama. Sejak kecil aku sudah belajar bahwa aku harus berperilaku baik dan berpikir bahwa aku harus bersikap ramah pada orang lain karena aku tidak suka dibenci dan aku takut dikucilkan. Akan tetapi sekarang, saat aku sampai di rumah setelah menunjukkan keramahanku, aku hanya bisa berbaring di ranjang. Aku tidak bisa lepas dari kelelahan. Aku tidak bisa lepas dari belenggu, ketakutan akan dibenci oleh seseorang, tidak mampu merasa senang, dan mungkin seterusnya akan seperti itu. Namun aku ingin bebas, meski tak ada seorang pun menyukaiku, meski dimaki, meski aku jadi lelah sendiri. Aku ingin terlepas dari cangkang ini. Aku tidak ingin bersikap sopan, tidak ingin menjadi orang baik, dan bahkan aku bukan orang baik. Aku bisa mengomentari komentar di SNS dengan ramah agar terlihat seperti orang baik. Tentunya aku tidak berpura-pura membalas komentar dengan ramah. Tapi terkadang keramahan itu terasa berlebihan. Aku mengenakan topeng keramahan saat bertemu dengan orang asing dan memperlakukan lawan bicara dengan ramah, memberikan reaksi yang tepat, tertawa, dan bersimpati. Aku melakukan semua itu agar terlihat seperti orang baik. Semua itu tentunya akan berhenti saat aku letih dan lelah. Semua itu bisa terhenti kapan saja. Begitu hatiku sudah tidak menginginkannya, aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Akan tetapi, aku benci diriku yang baru menyadari ini saat berumur 30 dan selalu terlambat selangkah dibanding orang lain. Aku merasakan kebencian terhadap diri sendiri yang sama parahnya dengan rasa mengasihani diri sendiri yang pernah kurasakan. Walau begitu, aku menerima hal itu sebagai bagian dari diriku. Baik, bagian ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian berikutnya dari buku ini. Terima kasih.